Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Man Insan Cidike Oki, Bapak Haji K. Agus Faisal, SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala KURTU Zaki Bariwan, Eskom MM, guru-guru, ustazah dan ustazah, TU, dan kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya di sini untuk memandu acara kita pada sore hari ini, kuliah Ramadan 1442 Hijriah. Pertama-tama marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari izinkan saya membacakan biodata pemateri kuliah Ramadan 1442 Hijriah untuk sore hari ini. Nama Musta'in Romli, tempat tanggal lahir Jabung 11 Juli 2000. Alamat Waihui. Riwayat pendidikan formal Madrasah Ibtidayah Nurul Huda Adirejo, SMP IT Baitul Muslim, Man IC Oki, kemudian IPB University. Pengalaman organisasi Gubernur Asrama Putra Man Insan Cendekia Oki, Rohis Fakultas Ekonomi IPB University. Kontak WhatsApp 0852 6958 3211. Moto hidup, berusaha mencari yang terbaik. Selanjutnya marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Kak Musta'in Romli. Pada Kak Musta'in Romli, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini, karena di kesempatan yang baik, di kesempatan Ramadan, bulan yang suci, kita diberikan nikmat baik itu kesehatan, baik itu nikmat keimanan kita, sehingga pada kali ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, itu kan, membahas sebagian ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka jangan lupa di setiap kesempatan, di setiap nikmat, kita harus bersalawat, kita harus mendoakan sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah berkorban menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sukses ya, di bumi ini begitu.
Ya, selamat sore semua. Yang saya hormati Kepala Man Insan Cendekia Oki, Ustadz Ki Agus Faisal, kemudian Kepala Urusan Tata Usaha Man Insan Cendekia Oki, Ustadz Zaki Baridwan, kemudian pembina asrama, baik putra maupun putri, Ustadz dan Ustadzah sekalian, TU, dan yang saya sayangi semuanya teman-teman, adik-adik semua, semoga baik-baik saja kabarnya. Semoga lancar puasanya. Jujur, pengalaman kultum online ini unik karena kultum, tapi ini melihat nggak ada audiensnya. Audiensnya di digital ini rasanya beda gitu. Juga sudah lama sekali semenjak terakhir kali menyampaikan kuliah Ramadan seperti ini. Mungkin kuliah-kuliah Ramadan acaranya paling meriah ya di sekolah di Man Insan Cendekia Oki. Makanya yang masih sekarang di kelas 10, 11, 12 harusnya bersyukur gitu. Harusnya bersyukur karena peraturan-peraturan, karena arahan ustadz dan ustazah masih bisa ini menjaga, mau dengerin kultum, mau mengejar target tilawah, target puasa, dan sebagainya gitu. Ke masjid. Nanti setelah lulus menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya kultum hari ini saya merasa ini agak canggung gitu. Karena setiap kali ceramah kadang-kadang merasa jadi makin jelek. Kenapa begitu? Karena apa yang saya ucapkan kadang-kadang belum bisa saya lakukan sendiri begitu kan. Terlepas sebenarnya perintahnya kan untuk mengajak kebaikan. Tapi jujur saja manusiawinya saya merasa seperti itu gitu. Makanya saya bingung gitu. Saking banyaknya keburukan saya begitu ya. Jadi sebelum ceramah saya tadi mikir-mikir, ini mau ngomong apa ini ya? Apa materi ceramah yang bisa membuat perasaan saya itu lebih baik gitu loh. Sehingga kita sama-sama menang gitu. Yang sana dikasih ceramah enak, nanti yang ngasih ceramahnya galau gitu. Jadi mendingan kita sama-sama nggak galau gitu kan. Nah, makanya di situ ada tantangan kita membahas ilmu agama. Itu ilmu yang teorinya mudah. Dari dulu sampai kuliah, pelajaran agama ini adalah pelajaran yang kalau ujian dia hari pertama, pelajaran pertama bagi saya loh ya. Biasanya bareng sama bahasa Indonesia. Pelajaran pertama, hari pertama, karena dianggap teorinya mudah dan nilainya pun kebanyakan memuaskan. Ini pelajaran agama, tetapi sayangnya memang prakteknya lumayan gitu. Beda dengan matematika, kita nggak bisa mempraktekkan, belum bisa mempraktekkan karena teori konsep, nah butuh pemahaman. Belum paham teori konsepnya, MTK-nya ya jelek gitu. Ya kayak saya dulu, begitu juga. Nah, makanya sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baik kita meniatkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niatnya supaya sama Allah ini jangan cuma dikasih pemahaman teori saja gitu kan, tapi juga dikasih praktek, sama Allah dikehendaki prakteknya gitu. Maksud
Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Itu kan. Kalau yang niatnya belum lurus, mari kita luruskan. Gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pembahasan cerita paling. Sebenarnya saya tidak expert banget mau ngisi kuliah Ramadan. Pengennya refreshing, justru ini adalah event refreshing gitu kan. Bisa melihat kembali apa itu di layar saya ada isi masjid gitu kan. Makanya saya ingin mengangkat topiknya yang ringan-ringan tapi yang insya Allah akan bermanfaat gitu teman-teman. Itu Ustaz dan Ustazah. Dimulai dari 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu saya ngabuburit ceritanya. Nah, saya ngabuburit, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke toko buku. Di toko buku itu emang saya niatnya mencari buku yang saya sering dengar terus. Makanya saya penasaran buku apa ini. Saya sering dengar dikutip di video-video. Nah, bukunya itu karya namanya Sun Tzu. Sun Tzu adalah dia itu seorang panglima perang di zaman Cina kuno, ya tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Dia nulis di atas kulit bambu naskah strategi perang. Nah, disebutnya Sun Tzu Bing Fa, atau kita kenal dengan sebutan The Art of War by Sun Tzu, atau seni perang. Nah, kok kita mau membahas perang? Jangan-jangan ini Kak Musta'in ini Islam suka perang, suka ini enggak gitu kan? Di sini gitu kan, sehari-hari itu kita itu berperang guys, gitu kan? Kita itu berperang, melawan tugas-tugas gitu kan. Poin utama perang keseharian kita itu perang melawan hawa nafsu, nah, gitu kan, atau perang melawan godaan-godaan setan. Nah, yang sore ini ingin saya bahas itu, saya mau cerita-cerita tentang setan gitu. Karena tadi sih kalau mau membahas hawa nafsu kayaknya saya jadi galau juga, nah, karena saya belum tentu setiap harinya kuat melawan hawa nafsu. Makanya saya ingin menjadi victim, nah, saya ingin menjadi korban. Makanya yang saya bahas tentang setan-setan ini, biar saya juga nggak galau, supaya saya merasa kalau saya dosa, saya salahin setannya aja gitu. Makanya hari ini saya ingin bahas godaan setan aja. Ini kembali lagi tentang buku itu. Di Sun Tzu Bing Fa itu ya, ada sebuah kalimat pembuka. Nah, kalimatnya, quotes-nya begini. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Artinya apa? Kalau kita tahu kekuatan musuh dan kekuatan kita, 100 kali perang kita 100 kali menang. Nah, kalau kita cuma tahu kekuatan kita sendiri, kita perang, pasti kita pernah mengalami kekalahan. Apalagi kalau kita tidak tahu kekuatan musuh, kita tidak tahu kekuatan kita. Pasti kita setiap kali perang, kita mengalami kekalahan. Nah, tadi saya sudah sedikit nyampaikan, sejak awal umat manusia, kita berperang. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, gitu kan. Siapa? Ya iblis versus Adam, gitu. Iblis versus Bani Adam. Dengan berbagai bentuk nih, dengan berbagai evolusi, ya. Berbagai macam godaan.
iblisnya menjelma. Mungkin kalau yang saat ini dia menjelma menjadi minuman keras gitu kan, menjadi narkoba, jadi pornografi, menjadi banyak lah, apalagi di internet begitu kan. Itu poinnya, maksudnya seperti itu kan. Seperti yang terkutip sejarahnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kata Allah, qala habit minha faman yakuna laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sakhirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Si iblis menjawab, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, qala innaka minal munzirin. Oke, kamu ditangguhkan. Kemudian iblis menjawab, qala fa bima akhwaitani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dilanjutin, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Jadi dari situlah perjanjian iblis untuk selalu menggoda anak cucu Adam, umat manusia. Jadi di sini kita iblis untuk disesatkan supaya bisa menemaninya masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi di sini di sore ini kita memicu semangat untuk berkenalan dengan setan, berkenalan dengan makhluk Allah yang lain yang selalu menggoda manusia. Nah, pada sore hari ini gitu kan, kita akan sama-sama menyimak sebuah tulisan dari saya baca di sini, tulisan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini ya, saya bacain, ada ceritanya beliau yang menulis ini. Ini, pertengahan Oktober, seorang teman menanyakan tentang nama-nama setan dan aktivitas yang dijalaninya. Untuk keperluan pembelajaran dan dakwah, saya yakin ada beberapa rujukan yang bisa diulas, tapi saya hanya menyampaikan salah satu referensi yang memberi penjelasan tentang itu. Sebelumnya perlu saya garis bawahi bahwa rujukan ini saya ambil dan ulas, namun saya belum melakukan tabayun dan muqabalah dengan rujukan yang lainnya. Nah, intinya penulis di sini mengambil baru dari salah satu sumber saja. Nah, di antara kitab yang penulis kaji, kitab Maraqi al-Ubudiyah, karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, atau sering disebut dengan Syekh Nawawi al-Bantani, termasuk salah satu kitab yang menjelaskan tentang ini. Kitab Maraqi al-Ubudiyah sendiri merupakan kitab komentar atau syarh atas kitab Bidayatul Hidayat karya Hujjah al-Islam Abu Hamid
Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Pada saat Al-Ghazali menerangkan tentang larangan pemakaian air, dia menjelaskan ada setan pengganggu, yaitu ada namanya Al-Walhan. Nah, Syekh Nawawi kemudian memberikan komentar atas perkataan Al-Ghazali dengan merujuk pada ungkapan Husain Sulaiman Ar-Rasyid bahwa iblis itu mempunyai 9 anak. Masing-masing mereka memiliki nama dan aktivitas tertentu. Yang pertama adalah Ghinzib, setan yang bertugas untuk mengganggu atau membuat was-was orang yang melakukan sholat. Nah, kita kalau sholat mikirin yang lain-lain mungkin ini ulahnya si setan Ghinzib ini ya, malah mikirin tugas. Yang kedua ada yang Walhan, yaitu setan yang bertugas untuk mengganggu orang yang melakukan wudhu. Mungkin kalau kita merasa kayak udah wudhu, kayak belum, nah, itu kan sering merasa seperti itu. Yang ketiga, ada Zalanbur, setan yang beroperasi di pasar, mendorong penjual untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia, sumpah atau sumpah bohong, memuji barang-barang yang jelek, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian ada Al-A'war, ada setan yang mengurusi perzinahan, nah, meniupi untuk merangsang birahi, pada kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Yang kelima ada Al-Wasnan, setan tidur, setan yang mendorong seseorang untuk tidur atau mengantuk, memperberat kepala dan kelopak mata. Nah, kalau lagi di kelas, kalau lagi tahfiz, anak IC tahfiz subuh, makanya doa dulu. Kalau enggak, tahfiz lu tidur. Oke. Gara-gara si Al-Wasnan ini. Terus yang keenam, Tiber, yaitu setan yang hadir saat musibah. Disebut pula as-syaiton musibah. Dia suka berteriak-teriak supaya mendorong orang untuk mengekspresikan secara berlebihan dan tidak terima atas takdir Allah. Yang ketujuh, Dasim. Dia ini unik, setan kuliner. Kenapa disebut setan kuliner? Dia adalah setan yang mengganggu orang makan. Disebut pula as-syaitonu ta'am, setan yang ikut makan bersama manusia kalau kita tidak membaca basmalah. Kemudian ada Masud atau Matun, yaitu setan jurnalis spesial hoax. Dialah setan yang memiliki kabar-kabar dusta atau as-sahibul akhbar al-khadibah, yang dihembuskan kepada orang-orang hingga tak bisa dilacak sumbernya. Orang-orang halu, suka fitnah, dibisiki oleh si Masud ini. Kemudian Al-Abiyad, setan putih, yakni setan yang bertugas untuk mengganggu para nabi dan para kekasih Allah. Untuk para nabi, mereka bisa selamat atas gangguan setan ini, atas izin Allah. Nah, si setan Abiyad ini membisikkan kesombongan bagi orang-orang yang sudah memiliki banyak pengikut atau followers. Jadi kalau banyak followers, mungkin diganggu oleh setan Abiyad ini. Kenapa mengenal musuh kita, gitu kan? Siapa sih musuh kita? Bagaimana sih pembagian tugasnya dari sebagian sumber ini, ya gitu yang kita baca, begitu kan? Kok fiktif sekali, gitu kan? Kok menimbulkan imajinasi sekali? Nah, begitulah. Ya kita harus mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib yang telah diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena sifat Allah sendiri salah satunya adalah gaib, gitu kan. Janji-janji Al-Qur'an, gitu kan, juga masih gaib. Makanya kalau kita tidak percaya dengan yang gaib-gaib, gitu kan, kita belum disebut sebagai orang yang
beriman. Begitu. Dan pada intinya yang sedikit tadi adalah untuk memercikan insight gitu, memercikan ide kepada kepala-kepala kita gitu kan, bahwa memang kita ya perlu mencari tahu, mengetahui bagaimana kerjanya setan itu, bagaimana semangatnya setan itu menggoda manusia tanpa lelah gitu kan, bagaimana semangatnya dia itu. Orang punya anak 9 misalkan kan, tadi dijelaskan, dikasih tugas masing-masing begitu kan, ya enggak, gimana dia enggak sukses gitu kan, karena dia terorganisasi secara sempurna. Mungkin kalau kita bisa sharing ke dunia persetanan, mungkin di sana ada sistem reward juga, mungkin ada sistem punishment begitu kan, atau mungkin supaya semangat anak-anak buahnya setan itu dikasih voucher Gojek juga, mungkin di dunia sana apa namanya gitu kan, kita nggak tahu itu kan. Makanya mereka bisa semangat untuk menggoda kita masuk neraka bareng-bareng gitu kan. Jadi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Salah satu yang menginspirasi kenapa materi ini disampaikan gitu kan, pengalaman saya sendiri gitu kan, bukan pengalaman paranormal, bukan melihat setan, pengalaman tentang beribadah gitu kan. Jadi suatu hari saya ditunjukin sama teman sebuah channel, kemudian saya nonton seorang setan. Nah, yang diceritakan di situ adalah kehidupan setan yang namanya Abiyat tadi. Di mana Abiyat ini sejarahnya di film itu, dia di mata iblis dia mulia karena dia berhasil menyesatkan, membuat para wali-wali itu berdosa. Tapi di film itu ceritanya kok bisa Abiyat ini bisa gagal menyesatkan, atau kenapa dengan Abiyatnya kenapa bisa gagal menyesatkan gitu kan. Dan karena terpancing film itu gitu kan, saya bisa bilang ada semangat gitu, ada semangat untuk wah jangan sampai nih kita ternyata tertipu sama cara kerja setan yang seperti itu gitu, dimana dia mengambil keuntungan dari perbuatan dosa kita anak cucu Adam. Apa sih keuntungan yang dia dapat gitu, seperti itu kan. Kan sayang kalau kita memberikan keuntungan kepada musuh kita, seperti itu kan. Nah, seperti itu tadi. Jadi sekian pembahasan cerita gitu kan, simaan sebuah tulisan dari saya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, kemudian dilancarkan puasa, ibadah, dan rezekinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahami kekuatan kita, pahami kekuatan musuh kita. Maka 100 kali kita berperang, maka 100 kali kita menang. Pahami diri kita dan pahami bagaimana cara setan menyesatkan kita, maka kita akan menang dalam perang lawan hawa nafsu dan setan. Terima kasih Kak Musta'in Romli atas materinya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.